harus bisa mengetahui apa itu narkoba sebenarnya. Kalau sudah mengetahui apa itu narkoba, sudah pasti langkah-langkah apa yang harus bisa ditingkatkan. Dan juga perkembangan, nah yang ini yang perlu sekali mereka juga harus tahu bagaimana sekarang kondisi Sumbawa ini dalam perkembangan tentang bahaya narkoba. Yang ketiga adalah strategi untuk mengurangi. Jadi mereka harus mempunyai strategi apa nanti ke depannya untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang permasalahan narkoba ini sudah sangat serius sekali dan sekarang permasalahan narkoba itu permasalahan kita semua Pak, bukan permasalahan DN aja, bukan permasalahan yang kepolisian aja, tapi permasalahan kita semua Pak. Oke, nomor urut 4 mengambil soal C. Masih tersegel. Soal C, kasus narkoba marak terjadi, bahkan sudah memapar siswa sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan data BPN Kabupaten Sumbawa, siswa yang terpapar narkotika pada tahun 2017 sampai dengan 2020 rata-rata sebanyak 17 orang. Fakta ini sangat mengkhawatirkan, apalagi di masa apalagi di masa generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara mengatasi peredaran narkoba di kalangan pelajar? Waktu 2 menit dimulai dari berbicara. Silakan. Kami akan mengambil langkah untuk mengatasi terpaparnya anak-anak sekolah terhadap narkoba. Yang utama sekali barangkali di bidang pendidikan ini kita berikan mereka pelajaran yang lebih intens lagi tentang narkoba dan kita isi terutama dalam masa pandemi COVID ini kita lebih banyak barangkali arahkan ke pendidikan informal seperti belajar mengaji yang lebih banyak ke kegiatan informal yang insya Allah kalau kami terpilih akan diberikan insentif terhadap guru-guru ngaji untuk mengisi waktu anak-anak sekolah ini sehingga tidak banyak yang terbuang lebih-lebih di masa pandemi COVID ini. Kemudian tentu kami akan bekerja sama dengan BNN dalam mengatasi narkoba ini. Mereka yang ahli di bidang itu dengan cara menandatangani MOU dengan BNN dan berikan suntikan dana untuk mereka untuk membantu mereka dalam mengatasi peredaran narkoba ini secara umum. Dan yang kedua adalah kami berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan desa berbenah, desa yang bersih narkoba dan sampah. Ini kita kerjasama dengan kepala desa untuk bagaimana kita ciptakan desa yang bersih termasuk bebas dari narkoba. Lanjut Bu. Ya, mungkin saya tambahkan lagi. Yang berikutnya adalah memperkuat lembaga perlindungan anak, memperbanyak kegiatan remaja. Karena selama ini remaja ini sudah cukup lost dengan media sosial, itu perlu adanya penyaringan karena saya mewakili kaum perempuan karena yang tahu tentang anak itu memang cenderung ke ibunya, sehingga apapun alasannya untuk kita mengatakan no drug, jauhi narkoba. Cukup sekian. Paslon nomor 1 mendapatkan soal A. Masih tersegel. Soal A. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa sudah berada pada level darurat. Pelakunya bukan hanya kaum laki-laki, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Sabtu 5 Oktober 2020, tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga terduga pelaku jaringan pengedar narkoba di Kecamatan Sumbawa. Pertanyaannya, apa program saudara dalam mencegah meluasnya peredaran narkoba? Waktu 2 menit dimulai dari berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Pak. Ini karena apa angka saudara ketika jadi bupati. Saya ini masih bupati Pak.
kaitan dengan narkoba, saya berkomitmen terhadap pemberantasan narkoba. Maka kami sudah membentuk Badan Narkotika Kabupaten, dan itu sudah jalan dengan baik. Kemudian padahal ini kabupaten lain sudah 13 tahun sudah terbentuk, tapi 13 tahun saya belum bupati. Nah, ketika saya jadi bupati, saya membuka kerjasama dengan BNK ini. Kemudian kami juga memfasilitasi tiap upaya pemberantasan narkoba yang membahayakan generasi muda. Dan ini banyak betul kita lihat data-data, kebanyakan anak SMP. Apa yang disampaikan tadi benar betul sekali. Dan tempat mereka melakukan kegiatan ini di Samota, sampai tempatnya kita tahu. Dan kemudian yang jalan-jalan di jalan raya kita itu juga termasuk bagian dari pelaku. Oleh sebab itu, tentu saya apabila terpilih kembali, saya akan memperketat kerjasama dengan BNK dan dengan pihak kepolisian, karena mereka yang berhak menangkap. Kami hanya memerintahkan saja. Saya kira itu yang kaitan dengan narkoba. 30 menit lagi, 30 detik lagi. Ya, ada 3 hal saya kira yang penting terhadap kasus ada ibu rumah tangga. Yang pertama, penguatan fungsi keluarga. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Kami akan menempatkan setiap desa 1 orang petugas dari kalangan perempuan, ya, untuk mengawasi sesama perempuan, dan kemudian ada sistem musrenbang yang khusus kaum perempuan. Jadi saya kira ini titik lemahnya. Cukup. Paslon nomor 3 mengambil soal soal B, masih tersegel. Soal B, data BNN Kabupaten Sumbawa terhitung sejak 2017 sampai 2020, pengguna narkoba terbanyak dilakukan oleh generasi muda dengan kisaran usia 15 sampai 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba semakin luas menyasar segala usia, khusus di kalangan usia muda. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda? Waktu 2 menit dimulai dari berbicara, silakan. Terima kasih. Seandainya Allah mentakdirkan Talib Sudirman menjadi pemenang dalam pilkada ini, kami akan membangun gerakan anti narkoba. Ada 3 kebijakan yang akan kami buat untuk anak-anak muda kita adalah pendekatan kekeluargaan, pendekatan psikologis, dan pendekatan kemasyarakatan. Apa pendekatan kekeluargaan? Kami ingin hadir sebagai pemerintah memfasilitasi apa persoalan yang dihadapi. Hari ini pemerintah abai terhadap anak muda. Sehingga apa? Sehingga mereka kadang-kadang banyak melakukan aktivitas yang di luar dugaan orang tua. Oleh karena itu kami hadir sebagai pemimpin anak muda, paham anak muda apa yang terjadi hari ini. Sehingga insya Allah kemudian pendekatan psikologis, kami akan turun secara langsung berdialog dengan anak-anak muda dari hati ke hati untuk memahami persoalan mereka. Kami turun 1 tahun 7 bulan menyapa masyarakat yang ada di desa. Ada kerinduan masyarakat terhadap seorang pemimpin bahwa mereka jarang turun ke desa dan bergaul dengan anak-anak muda. Kami ke depan adalah pendekatan sosial. Bagaimana pendekatan sosial ini adalah kami ingin meningkat mutu kehidupan mereka dengan cara apa? Memfasilitasi peluang kerja baru bagi anak-anak muda. Sehingga apa? Lahir kegiatan yang produktif dengan produktivitas yang mereka miliki. Maka mereka pasti punya pendapatan. Ketika pendapatan mereka dapat, maka pasti punya daya beli. Daya beli inilah kesejahteraan. Sehingga itu menghilangkan rasa frustasi bagi anak-anak muda kita. Karena bisa saja narkoba adalah bagian dari ketidakperhatian dan ketidakmampuan ekonomi untuk coba mereka mencoba sesuatu hal yang baru sebagai bagian dari pelarian kehidupan mereka. Perlu kami tambah, yang paling penting adalah juga program Semarak Beribadah. Ini penting sekali, karena kalau ibadah kemudian imannya bertambah, kemudian tambah mantap, insya Allah akan terjaga. Oke, aplaus untuk kita semua. Ini
penting sekali karena kalau ibadah kemudian imannya bertambah kemudian tambah mantap, Oke, insya Allah cukup. akan terjaga. Oke, aplaus untuk kita semua. Segmen 3.